Apakah sudah mulai untuk tampilan di layar Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah Sudah. ya. Ya, saya akan klik selanjutnya. Nah, kalau kita pakai kuis dalam bentuk pembelajaran interaktif ya, seperti slide yang tadi pertama kita lihat, di sini bisa dilihat siapa saja yang belum menjawab siswanya. Tinggal didekatkan ke logonya, kita akan mengetahui nama yang belum mengerjakan. Kalau yang belum mengerjakan itu biasanya lampunya padam. Nah, ini kan sudah berarti ya. Walaupun di siswa itu ada durasi waktunya, tapi ketika menggunakan fitur pembelajaran aktif ya Bapak Ibu, ini bisa diatur sesuka kita juga. Misalkan ini masih ada 15 detik, kalau kita mau melanjutkan ke slide selanjutnya tidak apa-apa, kita tinggal klik saja di bagian sini. Ya, tampaknya sudah semua, kita tunggu waktunya habis. Ya, semuanya sudah selesai mengerjakan. Leaderboard-nya bisa muncul di sini, ternyata yang menjawab benar ini ada banyak ya Bapak Ibu, lihat. Jawaban yang benar di sini adalah Februari ya Bapak Ibu. Ada juga yang menjawab Desember, Januari, Juni, dan Juli. Jadi di sini bisa terlihat tampilan grafiknya. Ya, Bapak Ibu. Asal ketika kita masih menyelenggarakan kuis, Bapak Ibu jangan mengklik tampilan pertanyaan lengkap terlebih dahulu, karena nanti kunci jawabannya juga ikut terlihat. Jadi jangan diklik dulu, yang bagian ini berbahaya ya Bapak Ibu. Cukup melihat tampilan grafiknya saja. Kita masuk ke slide berikutnya. Jawabannya ini ya, jadi kita juga bisa sekalian menjelaskan begini anak-anak, ternyata jawabannya harusnya seperti ini. Inilah fitur pembelajaran aktif. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini butuh pemikiran yang sangat ini ya Bapak Ibu, harus logikanya harus jalan. Kira-kira apa ini? Saya juga dulu sempat salah ketika menjawab kuis ini. Ya, Bapak Aceng Cucu bagaimana? Tadi Bapak Aceng Cucu raise hand ya? Maaf Bu, ini Ya. belum diklik. Ini kode linknya saya belum bisa masuk nih. Kode gamenya nih. Gamenya ini saya sudah share di Google Classroom Bapak, kalau tidak salah ya, ini kan ada di Google Classroom di sini. Angkanya yang ini nih Bapak, 080053. Nah, ternyata ada 3 orang berada di peringkat teratas ya. Jadi jawaban yang benar adalah korek. Ternyata hanya ada 2 jawaban di sini, yaitu korek dan ini saya tidak tahu apa jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar adalah korek. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, kalau koreknya belum dinyalakan, yang lain tidak akan bisa menyala. Berarti memang butuh logika ya Bapak Ibu. Saya juga salah waktu mengikuti kuis ini sebelumnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi, soalnya mengecoh. Sudah ada beberapa yang menjawab. Cukup untuk mengasah otak di pagi hari ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, ini masih ada beberapa lagi yang belum menjawab dan waktu hampir habis.
Ini kalau sekiranya menurut pengajar terlalu lama, bisa langsung kita skip saja ya Bapak Ibu. Ya, masih ada yang belum menjawab ternyata Bapak Ibu. Kita lihat slide selanjutnya. Leaderboard-nya muncul ternyata. Wow, yang mendapatkan peringkat teratas tadi itu ada beberapa ya Bapak. Yang jawab benar adalah ini ya, ada 12 orang yang menjawab dengan benar. Sisanya begini tampilan grafiknya Bapak Ibu. Kita lihat slide selanjutnya. Baik, umur Ani awalnya 2 tahun, kemudian ditambah 21 tahun. Berikutnya. Ini pertanyaan yang tadi ya Bapak Ibu atau bukan? Bukan, Kak. Bukan ya, bukan ya. Saya pikir mengulang pertanyaan. Setelah ini mungkin kita tidak akan sampai di akhir slide ya Bapak Ibu supaya waktunya tidak habis terbuang. Ya. Waktunya sebentar lagi habis. Time's up. Leaderboardnya bisa dilihat Bapak Dani Ramdhani kembali menjuarai. Wah, hebat sekali ya ini Bapak Dani Ramdhani. Jawaban yang benar adalah Adi. Slide ini yang terakhir ya Bapak Ibu, slide selanjutnya. Kan di awal tadi disampaikan ayahnya Adi, berarti jawabannya adalah Adi. Ini adalah slide terakhir untuk menguji coba pembelajaran interaktif. Yang pasti untuk menjawab ini Bapak Ibu harus bernyanyi balonku dalam hati untuk menghitung kata balon ada berapa kali disebutkan ya. Masih ada beberapa lagi yang belum menjawab. Bapak Gusti Dadi tampaknya membocorkan jawaban di chat Zoom ini. Beliau tidak ada akun Google Classroom jadi Kak, jadi jawabnya di chat. Oh iya iya. Ya, waktunya habis. Kita lihat ada berapa jawabannya yang sebenarnya kembali lagi Bapak Dani Ramdhani yang menduduki peringkat nomor 1. Jawaban yang benar adalah 3 ya Bapak Ibu, ternyata silahkan sambil menyanyikan lagunya. Nah di sini sudah ada, ini ada videonya juga ya Bapak Ibu, jadi tinggal diklik saja play-nya, langsung akan terputar lagu balon. Ternyata kalau dihitung-hitung balon itu ada berapa ya? Ada 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya tadi ada yang minta sampai akhir katanya slide-nya. Satu baris lirik lanjutan dari lagu tersebut adalah, nah ini kan band yang sudah cukup lama ya Bapak Ibu sebelum berganti nama menjadi Noah. Tadi sampai ada yang lupa nada balonku seperti apa. Harus dipelajari lagi ya Ibu Dian, balonku itu bagaimana menyanyikannya. Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa
apa lirik selanjutnya? Betul, Pak Gusti, penggemarnya Ariel pasti tahu ini. Ya, waktunya habis. Kira-kira siapa yang masuk ke peringkat teratas? Masih Bapak Dhani Ramdhani. Wah, jago sekali ini ya. Tampaknya menguasai beberapa bidang ini selain bidang pelajaran. Ada apa denganmu? Ya, jawaban yang benar ini ternyata yang menjawab salah hanya 3 orang. Slide selanjutnya akan saya percepat ya Bapak Ibu. Ini ada videonya juga, bisa langsung diklik ya Bapak Ibu kalau ingin mendengarkan tapi akan terlalu lama. Kita lanjutkan saja. Ini akan saya percepat Bapak Ibu ya, waktunya hanya beberapa detik saja. Oh, ini tentang Bapak Umar. Saya skip saja ya Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu belum terlalu mengenal Bapak Umar. Saya skip saja. Slide selanjutnya kita lihat. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap permainan ini? Alhamdulillah ada. Asyik, seru, menarik, sangat menarik, seru, keren, menarik dan seru. Not bad. Apakah guru saya juga Ibu Suhat bergabung ke kuis ini? Kalau bergabung boleh diisi dengan bahasa Prancis Ibu Suhat. Ya, ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata semenyenangkan ini ya bermain Quizizz, yang pastinya untuk siswa-siswa, apalagi kalau anak SD itu kan pasti terhibur sekali ya Bapak Ibu. Ya, waktunya habis. Kita lihat slide selanjutnya. Terima kasih telah bermain. Nah, ini adalah, oh ya, kita lihat dulu leaderboardnya. Ternyata memang Bapak Dhani Ramdhani ini jago sekali ya. Selamat untuk Bapak Dhani Ramdhani, tapi saya tidak mengadakan door prize-nya. Ini hanya untuk seru-seruan saja. Kita akhiri ya. Yang bisa dilihat di sana ya. Laporannya juga bisa dilihat langsung. Ini bisa dinilai lah, kita beri skala 10 saja ya Bapak Ibu, berikan. Kita lewatkan saja. Ya, jadi ini laporannya sudah bisa terlihat langsung seperti yang sudah kemarin dibahas. Saya mute dulu sebentar ya. Bocor. Ya. Jadi seperti yang kemarin, kalau ingin mendownload bisa langsung diunduh, tapi nanti hasilnya adalah berupa Excel. Tapi kalau mau diubah dalam bentuk PDF, klik dulu cetak semua laporan peserta ya, supaya bisa terlihat baik pertanyaan maupun jawaban peserta. Lalu pastikan destinasinya ini menjadi save as PDF. Kalau memang Bapak Ibu PC-nya sudah terhubung dengan printer, kan pasti yang muncul adalah alamat printernya. Langsung diklik saja destinasinya sampai ketemu dengan tulisan simpan sebagai PDF dalam bahasa Indonesia dan save as PDF dalam bahasa Inggris. Lalu langsung saja klik save dan akan langsung terunduh ya Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Untuk permasalahan Google Classroom tadi nanti akan saya berikan solusinya ya Bapak Ibu setelah berkonsultasi dengan Pak Umar langsung. Sepertinya itu akan masuk ke dalam masalah teknis. Membuat kuis di Quizizz sudah, menyelenggarakan kuis paralel sudah, membuat mengintegrasikan kuis dengan Google Classroom juga sudah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu, atau presentasi interaktif. Jadi sebenarnya pembelajaran interaktif ini sama seperti ketika membuat PowerPoint ya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Microsoft PowerPoint, karena sebenarnya isinya juga sama mengenai slideshow.
Kita coba saja langsung Bapak Ibu dipraktekkan ya, pelajaran ya, jangan kuis. Kalau kuis kan sudah hafal luar dalam ya Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Perawati? Iya Bu, kalau misalnya saya sementara berada di akun lain, terus saya mau masuk di akun lain lagi yang kemarin. Soalnya saya baru dapat sandinya untuk Bagaimana Ibu akun lain seperti apa? Akun Kizisnya ada 2. saya mau ganti akun. Ini ceritanya saya kan di Quizizz. Terus saya mau ganti akun. Kita keluar dulu ya Bu atau? Iya betul Ibu harus log out dulu, log out atau keluar, baru masuk lagi menggunakan akun yang diinginkan. Untuk log out-nya di pengaturan Bu? Ya betul, coba saya perlihatkan ya. Terus yang ada hapus akun. Nah di sini Ibu, keluarnya di sini ya, Ibu Perawati ada di sini. Menu keluarnya langsung diklik saja, maka akan langsung masuk ke halaman awal Kizizz, lalu Ibu bisa langsung login kembali dengan akun yang diinginkan, yang akan digunakan. Oh iya Bu. Iya. Ya. Baik, kita masuk ke pelajaran, langsung klik saja ya Bapak Ibu, diklik seperti biasa, harus diberi dulu namanya. Kira-kira mau membuat pelajaran apa Ibu Bapak? Saya buat singkat saja ya, supaya tidak terlalu lama. Bahasa Prancis, lalu dipilih lagi di sini yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Fun, kalau saya akan memilih fun. Bagaimana Ibu Perawati, sudah berhasil? Iya sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Langsung saja ya Ibu dipraktekkan pembelajaran interaktifnya. Ini sudah saya pilih 3, kalau mau lebih Bapak Ibu boleh ditambahkan saja. Nah, seperti ini tampilan awalnya ya Bapak Ibu. Untuk mengganti namanya juga boleh. Tadi kan saya hanya menuliskan nama bahasa Prancis, kalau mau diganti lagi juga boleh. Tidak apa-apa. Nah, di sini dilihat dulu pengaturannya. Seperti biasa Bapak Ibu, kalau mau beri gambar. Bu, maaf, mau nanya. Iya? Kok tidak ada buat pelajaran ya? Adanya cuma buat kuis aja, gimana itu ya Bu? Masa tidak ada Bu? Ada Bu, ada. Itu Ibu akses pakai apa ya? Pakai browser. Apa ya? Saya kurang tahu. Pakai HP, maksud saya pakai HP atau pakai komputer? Pakai tab. Pakai tab juga seharusnya ada Ibu. Di perpustakaan biasanya masuknya ya. Di perpustakaan lalu buat oh ya betul, kalau dari tab itu hanya membuat kuis ya Ibu ya. Iya. Oh iya. Iya betul, hanya membuat kuis. Kalau dari gadget seperti tab atau HP itu hanya bisa membuat kuis. Jadi yang fitur lengkapnya itu melalui PC atau laptop ya Ibu. Oh ya, baik, terima kasih Bu, maaf. Iya, tidak apa-apa. Jadi sementara ini boleh dilihat saja dulu langkah-langkahnya. Ini sudah berhasil, kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu sebelum lupa ya, saking asiknya dengan merencanakan pembelajaran yang akan diajar. Ini kalau mau digunakan, ditambahkan gambar, boleh Bapak Ibu seperti biasa, mau pakai link Google. Nah, ini bisa langsung cari ya dari sini Bapak Ibu, khusus untuk pembelajaran interaktif. Misalkan saya akan mencari bendera Prancis. Bendera Perancis. Langsung klik saja cari, maka akan muncul. Ini sudah terkoneksikan dengan Google secara langsung ya. Bapak Ibu, ini sudah banyak bendera Prancisnya. Saya akan pilih satu saja di sini. Lalu memasukkan. Kalau mau mengunggah dari komputer juga boleh Bapak Ibu ya. Ini sudah dapat. Misalkan Bapak Ibu mau mengunggahnya langsung, tinggal diklik saja di sini. Langsung cari file yang ada di komputer Bapak atau Ibu. Tapi karena saya tidak punya, jadi saya gunakan Google saja. Bagaimana Inayah? Ibu Inayah? Iya Kak, mau tanya, ini waktu tadi buat apa pelajaran baru, dia tidak muncul settingan seperti yang Kakak punya. Mungkin karena sebelumnya saya sudah coba-coba sendiri buat apa pelajaran baru. Caranya kasih tampil seperti apa untuk lesson settingnya? Oh, untuk langsung diterbitkannya ya, Ibu ya. Bukan, maksudnya sebelumnya kan saya sudah buat dengan mata pelajaran baru. Jadi ketika saya ikuti ini tadi waktu Kakak menjelaskan, saya buat lagi baru, dia tidak langsung muncul lesson settingnya, jadi langsung muncul layarnya yang ada
by siapa begitu. Tidak muncul lesson settingnya. Ininya tidak ada ya pengaturannya. Oh, ada. Sudah. Terima Nah, kasih. ya itu. Ya, gambarnya saya jadi hilang deh di sini. Bendera Prancis, saya ulangi lagi. Kita carikan gambar yang diinginkan, langsung memasukkan saja. Ya, bagaimana Ibu? Jangan lupa ya, di sini bahasanya selalu dipilih, lalu mau dibuat untuk range dari kelas berapa sampai kelas berapa, saya pilih universitas. Kalau mau dibuat public silahkan, private juga tidak apa-apa. Kalau private berarti tidak akan ditemukan oleh pengguna kuis yang lain. Kita simpan, sudah selesai. Jadi untuk pembelajaran kuis ini sama seperti membuat PowerPoint atau slide di Microsoft PowerPoint. Nah, untuk tampilan ini ya Bapak Ibu tidak melulu gelap. Kalau pakai akun basic, klik saja tema di sini, ada tema dasar, ada 3 tema dasar ya Bapak Ibu, ada hitam seperti yang sudah digunakan, ada putih, dan ada ungu. Tapi kalau tidak salah saya pernah mencoba dulu sewaktu masih menggunakan akun basic. Ini kedua tema ini memang tidak bisa dicoba. Apakah Bapak Ibu bisa mencobanya? Bisa, Kak. Bisa ya? Alhamdulillah. Berarti memang saya yang kurang beruntung waktu kemarin ya. Bisa. Bisa ya? Ya. Halo? Ya. Ya? Untuk pilihan temanya di mana, Bu? Saya masih di sini yang tadi, yang seret dan lepas atau klik di sini untuk mengunggah. Yang Oh tadi. ya, pilihan tema ini Ibu harus selesaikan dulu ya. Kalau sudah selesai gambar, pilihan bahasa, lalu pilih kelasnya sudah selesai, disimpan ya Ibu. Lalu di sini di pojok sini ada tema. Ini lihat ya, di sini ada tulisan tema, klik saja. Ini ada 3 pilihan tema untuk akun basic. Tapi kalau untuk Nanti selesai. ya, nanti tapi kalau untuk akun super ini ada tema yang lain, ini bisa dipilih-pilih. Nah, untuk harga-harganya nanti akan saya jelaskan di akhir ya, Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu memang ingin mengubah dari akun basic ke akun premium. Ya, ini semua tema bisa digunakan untuk akun super. Misalkan saya mau pakai ini saja ya, Bapak Ibu. Jadi, nah ini juga bisa disesuaikan warna latar belakang. Misalkan kalau memang ibu bapak menggunakan akun basic, lalu tidak mau warna yang ada di sini, bisa diklik saja ini. Nah, warnanya kan ada banyak ya, Bapak Ibu bisa diklik saja mau warna yang mana. Lalu warna teksnya juga bisa diubah warnanya di sini sesuai dengan yang diinginkan. Kita atur-atur. Nah, di sini ada gambar lagi ya, misalkan mau menggunakan gambar latar belakang, tapi kalau tidak salah Bapak Ibu, ketiga opsi ini hanya bisa digunakan untuk akun super. Bukan begitu Bapak Ibu? Apakah di tempat Bapak Ibu bisa menggunakan 3 opsi ini? Bisa. Bisa, Kak. Bisa Tema ya? animasi juga bisa. Nah, bagus sekali kalau begitu. Berarti langsung bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Upload gambar seperti biasa, mau menggunakan gambar di Google atau mengupload, mengunggah dari komputer ya, bebas Bapak Ibu. Boleh diterapkan ke semua, maksudnya dari terapkan ke semua ini berarti nanti ketika Bapak Ibu membuat slide yang baru lagi, munculnya dengan settingan yang sama seperti yang sudah ada di slide sebelumnya. Misalkan warnanya ini berarti nanti slide berikutnya juga warnanya sama. Tapi kalau hanya ingin digunakan warnanya pada slide yang pertama, berarti jangan terapkan ke semua ya Bapak Ibu. Nah, ini kan tampilannya terlihat biasa saja ya Bapak Ibu, masa hanya tulisan ini dan ini saja, hanya ada judul dan subjudul ya. Ini tinggal diklik tulisannya, di sini sudah ada tampilan fontnya Bapak Ibu, bisa dipilih. Oh, ternyata untuk akun basic hanya quicksand saja. Kalau untuk akun super ini ada 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15 ya, 15 font yang bisa digunakan untuk akun super.
Tapi kalau memang untuk akun basic masih belum bisa mengganti font, tidak apa-apa. Yang lain masih bisa digunakan seperti ukuran huruf, warna teks, menebalkan huruf, memiringkan huruf, dan menggarisbawahi. Lalu ini mencoret huruf ya, mencoret kalimat juga bisa. Ini untuk pangkat ya, sama seperti membuat kuis. Ini fitur-fitur yang ada di sini untuk pangkat atas, pangkat bawah. Ini untuk paragraf yang miringnya ke sebelah kiri, ini tengah, format tengah, sebelah kanan, dan justify ya, ini yang lurus semuanya. Ini ada bullet number juga ya, bisa diklik Bapak Ibu ini di sini. Mohon maaf Bu, mau bertanya. Bagaimana? Ini saya lihat tampilannya hampir mirip dengan PowerPoint. Ini tujuannya untuk apa? Bikin materi seperti Betul, Ibu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi pembelajaran interaktif ini memang seperti PowerPoint, Ibu. Tujuannya untuk menyelenggarakan pembelajaran. Tapi selain pembelajaran bisa juga disertakan kuis ya. Ini kita sudah membuat bullet, boleh mau pakai yang ini atau yang bernomor, terserah, bebas Bapak Ibu. Ini memajukan, kirim mundur, bawa ke depan, kirim belakang, ini maksudnya memindahkan si tabel ini ya, bisa begini, bisa ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kan kalau pakai ini lama ya Bapak Ibu, jadi hanya step by step maju mundurnya. Jadi lebih baik ditarik-tarik saja, di drag seperti ini ya, digeser sana, geser sini. Ini sudah selesai, misalkan sudah pas, di bawah, di sini bisa disisipkan teks lagi. Kalau ingin menambahkan teks, tinggal diklik. Mau pilih teks biasa atau judul bisa ditambahkan. Kalau mau menambahkan gambar, boleh Bapak Ibu sisipkan gambar. Bisa langsung searching di Google seperti yang saya lakukan tadi atau mengunggah dari komputer. Ya Bapak Ibu, atau menambahkan audio. Apakah di akun basic juga bisa Bapak Ibu? Saya belum melihat secara detail untuk akun basicnya. Untuk video dan audio tidak bisa, Kakak. Oh ya, tapi kalau untuk persamaan matematika bisa ya, Bu? Sebentar. Sepertinya bisa ya. Bisa. Bisa. Berarti yang tidak bisa hanya audio dan video ya, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Yang penting itu kan gambar ya, Bapak Ibu, setidaknya dengan gambar sudah bisa menghidupkan slideshow atau pembelajaran yang akan dibuat. Nah, ini misalkan sudah ciamik, sudah cocok dengan yang Bapak Ibu inginkan, bisa ditambahkan slide baru. Tambahkan slide barunya sebenarnya lebih mudah ya Bapak Ibu, misalkan mau formatnya sama seperti yang ini, tinggal di-copy saja, slide duplikat. Maka jadilah seperti yang ada di awal. Tapi kalau menambah slide barunya berbeda, boleh bisa dipilih di sini Bapak Ibu ada teks kosong ya, ini berupa kosongan. Kalau misalkan kosong seperti ini, berarti nanti untuk menambah-nambahkan sesuatu bisa menggunakan fitur yang ada di bawah tadi ini. Lalu ada slide text ya, jadi di sini biasanya sudah muncul seperti ini, ada judul dan ada teksnya ya atau subjudul. Kalau kita mau lihat yang lain, nah ini seperti ini tampilannya hampir sama, tapi bedanya hanya ada di posisinya. Bagaimana Ibu Inaya? Kak mau tanya, kalau misalnya kita memasukkan materi, di situ ada hyperlink, apakah nanti saat kita putar pelajarannya, hyperlinknya bisa aktif? Ya, baik, akan saya jelaskan juga ya, Ibu Inaya. Tadi sudah judul slide, ini media juga ada ya, Bapak Ibu. Sebenarnya tanpa menggunakan slide yang ini, kita juga sudah bisa menginput media ya, Bapak Ibu, berupa gambar. Tinggal menggunakan fitur yang di bawah ini. Peluru dan media ini bahasa Indonesianya lucu sekali. Maksudnya peluru ini adalah bullet and numbering ya, Bapak Ibu. Jadi membuat poin-poin. Di sini sudah muncul poin-poinnya. Sudah bisa langsung diklik, diketik ya Bapak Ibu. Selain peluru dan media, ada media layar penuh. Jadi misalkan mau menggunakan gambar yang lebih besar, boleh. Tinggal menggunakan media layar penuh. Tinggal diklik saja gambarnya, lalu mengunggah atau mencari langsung di Google. Nah, ini untuk yang ditanyakan tadi dari Ibu Inayah.
Hyperlinknya di sini tidak seperti PowerPoint ya, Bapak Ibu. Kalau PowerPoint itu kan menggunakan link ya, kita masukkan di hyperlink itu hanya berupa tampilan link saja jadinya ya, Bapak Ibu, berupa alamat linknya saja. Nah, kalau menggunakan pembelajaran interaktif di Quizizz, ketika kita add link, saya akan mencoba menambahkan link sebentar ya, Bapak Ibu. Misalkan saya pakai ini. Kita kopikan linknya, kita tambahkan di sini, kita masukkan. Nah, ini akan muncul di sini ya tampilannya, lalu kita simpan. Nah, jadi langsung bagaimana ya disebutnya, langsung tergambarkan si isi dari link tersebut. Jadi sudah terlihat ini karena mungkin ya ada hak cipta atau perlindungan website dari link yang saya kopikan, jadi tampilannya tidak sesuai dengan yang ada di link aslinya. Seharusnya kan tampilannya seperti ini, tapi malah menjadi seperti ini. Makanya kenapa di sini ada perintah untuk membukanya di tab baru, tinggal diklik saja maka akan langsung muncul. Tentunya kalau sudah terkoneksikan dengan internet ya Bapak Ibu. Tapi tidak semua web seperti ini, ada juga yang webnya free itu yang bisa langsung muncul di sini. Jadi kita bisa langsung bermain di slide ini ya Bapak Ibu, ketika kita menampilkan bisa langsung memainkan yang ada di web tersebut. Jadi kalau ini harus membuka dari tab baru. Memang ada beberapa web yang seperti ini. Nah, ini sudah jadi slide-nya ya. Untuk penambahan slide sudah selesai. Nah, untuk impor slide, ini bisa menggunakan impor slide. Maksudnya adalah kalau kuis kita bisa impor kuis menggunakan Excel ya Bapak Ibu. Kalau slide ini kita bisa mengimpor menggunakan PDF. Jadi ketika kita sudah mempunyai PowerPoint atau slide dari Microsoft PowerPoint, itu bisa kita import ke dalam pembelajaran interaktif ini. Hanya yang kita impor itu harus dalam bentuk PDF. Jadi sebelumnya slide yang ada di PowerPoint harus kita konversikan dulu ke dalam PDF, baru bisa diimpor Bapak Ibu. Sayang sekali saya tidak punya ya Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa menunjukkan secara detail, tapi Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah karena prosedurnya sendiri tidak sulit ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada dua pilihan, ada Google Slides dan PowerPoint. Tapi sebenarnya kalau kita klik keduanya tetap merujuk kepada perintah bahwa slide yang digunakan di Google Slide dan PowerPoint harus diubah atau dikonversikan ke dalam bentuk PDF. Jadi ujung-ujungnya tetap menggunakan fitur yang ini, PDF. Tinggal diklik saja ya Bapak Ibu, mengikuti prosedur yang ada. Ya, begitulah Bapak Ibu pembelajaran interaktif untuk penambahan slide baru. Mau tanya. Ya. Di sebelah kanan itu kan ada yang jenis pertanyaan. Kalau misalkan kita pilih yang di bagian kanan itu, apakah itu nanti sama kayak kita buat kuis? Bentar Ibu. Ya betul Ibu, ini. Jadi ini sama seperti yang tadi sudah kita mainkan ya Ibu, kan di awal kita melihat slide, lalu setelah itu ada kuisnya. Nah, nanti akan seperti itu Ibu tampilannya. Jadi misalkan seperti saya mengajar mata kuliah kosakata. Saya buatkan dulu slide-nya di sini mengenai isian kosakatanya. Lalu akan saya tambahkan slide berikutnya untuk soalnya, apakah mau pakai pilihan ganda, isian singkat, ini apa, survei, ataupun isian panjang ya, terbuka atau open ended kalau dalam bahasa Inggrisnya di situ ya. Misal kita pilih pilihan ganda. Nah, di sini sudah bisa langsung ditambahkan pertanyaannya apa, atau mau melalui gambar juga boleh. Jawabannya juga bisa di sini diinputkan Bapak Ibu ya. Jawabannya juga sama seperti kuis, pokoknya ini tidak ada perbedaan, bisa menggunakan gambar juga jawabannya atau hanya menggunakan kata-kata. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu
menggunakan gambar berarti tidak bisa menambahkan kalimat. Jadi harus memilih di antara keduanya ini, apakah menggunakan gambar atau hanya menuliskan kalimatnya saja. Khusus untuk pembelajaran interaktif di sini ya Bapak Ibu, kalau di kuis kan kita menemukan ada multiple choice atau apa namanya dalam bahasa Indonesia tadi itu banyak pilihan ya atau pilihan ganda, dan juga ada checkbox atau banyak pilihan yang jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, kalau di pembelajaran interaktif ini Bapak Ibu baik pilihan ganda maupun checkbox atau banyak jawaban ini dijadikan satu fiturnya. Jadi kalau ibu bapak mau menggunakan pilihan ganda yang jawaban benarnya hanya satu, ini jangan diaktifkan ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Ini kalau Bapak Ibu aktifkan berarti jawabannya harus lebih dari satu jawaban benarnya. Jadi bisa misalkan jawaban yang benar ini dan ini. Kita klik dulu saja, ketik dulu saja. Ini A, ini B, B, B. Nah, misalkan jawaban yang benar ini dan ini. Ini untuk checkbox ya Bapak Ibu, jawaban lebih dari satu yang benarnya. Tapi kalau tidak mau lebih dari satu, hanya satu saja, seperti pilihan ganda pada umumnya, berarti nonaktifkan. Ya, bagaimana Ibu tadi, Ibu Rasmita? Ya, sama satu lagi mau tanya. Kalau seperti PowerPoint, itu kan kita bisa save filenya, kemudian nanti siswa misalkan bisa belajar kapan saja buka file itu. Nah, untuk kuisi sendiri, untuk yang pembelajaran interaktif ini, apakah dia harus live begitu, atau kita bisa nggak kayak PowerPoint begitu? Misalkan kita hanya salin linknya, kemudian nanti siswa bisa belajar kapan aja mereka mau, gitu. Iya. Bapak Ibu, apakah ada yang berminat untuk menjawab juga? Karena sebenarnya fitur ini sama seperti fitur kuis pada umumnya. Yang kita lakukan ketika tidak menggunakan mode langsung berarti harus kita pakaikan fitur pemberian pekerjaan rumah, berarti Ibu. Ya, berarti kalau mau sebisanya siswa kapan bisa menggunakan slide ini, berarti tinggal buatkan saja fitur pekerjaan rumah. Nanti akan saya contohkan. Ini kan pilihan ganda ya Bapak Ibu, pilihan ganda sudah selesai. Di dalamnya juga bisa memuat jawaban lebih dari satu ketika Bapak Ibu mengaktifkan ini. Lalu ada survei, ini ya, sama seperti biasa menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau survei kan berarti tidak ada jawaban benar ya Bapak Ibu, jadi di sini tidak ada checklist untuk menentukan jawaban yang benar yang mana. Tapi di sini juga ada menonaktifkan tombol ya untuk mengizinkan siswa menjawab lebih dari satu pilihan. Ya, Ibu Rasmita, bagaimana? Ini Bu, cara masukkan audio dan videonya gimana ya Bu? Tadi saya sudah tanyakan, sepertinya memang untuk audio dan video itu hanya untuk akun super ya Bapak Ibu ya. Sementara ini untuk akun yang basic hanya bisa menginputkan gambar saja terlebih dahulu. Ya, jadi setelah survei di sini ada isi di kosong. Ini saya tidak tahu kenapa translate-nya seperti ini. Isi di kosong ini maksudnya isian singkat ya Bapak Ibu. Jadi menuliskan pertanyaan lalu jawaban persisnya atau kunci jawaban yang diinginkan bisa dituliskan di sini ya Bapak Ibu, jangan lupa. Di sini juga harus diperhatikan Bapak Ibu ada pengatur waktunya. Kalau misalkan sekiranya soal yang mudah, berarti aturlah waktunya untuk kecepatan yang tidak terlalu lama. Isian singkat sudah, pertanyaan terbuka ini untuk pertanyaan jenis pengalaman atau pendapat pribadi siswa. Jadi tidak perlu menambahkan atau menginput jawaban yang benar, karena kan jawabannya suka-suka ya Bapak Ibu bercerita, jadi tidak ada jawaban benar. Ya itulah berapa jenis ini? Kelima ya, walaupun di sini 4, tapi kan ada 5 berbarengan dengan pilihan ganda, ada jawaban lebih dari satu. Kelima jenis pertanyaan yang bisa diinputkan di pembelajaran interaktif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang tadi sudah kita mainkan ya Bapak Ibu, seperti itu. Kalau sekiranya sudah selesai semua, sudah
sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, bisa langsung disimpan. Jangan lupa untuk disimpan ya. Oh, ini karena saya belum menambahkan dengan benar ya. Pertanyaannya, ini kalau misalkan tidak ditambahkan, Kizis juga tidak akan mau menyimpan ya Bapak Ibu. Kita asal saja, ini sudah selesai. Kita simpan, ini sudah sesuai, sudah ada gambarnya, bahasa kelas dan public atau private, kita simpan. Sudah disimpan, sudah selesai. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau menjadikan ini tidak dalam mode langsung ya, tinggal pilih saja berikan pekerjaan rumah, diatur waktunya di sini mau sampai kapan. Jadi ternyata Bapak Ibu untuk pilihan tidak ada batas waktu ini hanya tersedia pada akun super ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di akunnya tampilannya seperti ini, ada tanda petirnya. Bukan begitu Bapak Ibu, benar? Benar. Ya, betul. Jadi ini hanya untuk fitur atau akun premium. Jadi sementara ini Bapak Ibu harus menyertakan batas pengerjaan PR. Karena memang kan kalau pekerjaan rumah baiknya ada batasnya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak ada batasnya, lebih baik dikerjakan secara langsung saja. Ini tetapkan ke kelas. Nih kan karena kita sudah punya 2 kelas, mau kelas Kizis atau kelas pelatihan yang ada di Google Classroom, bisa langsung di checklist. Ini gradingnya juga terserah Bapak Ibu mau maksimal skor mengikuti yang ada di sana, default berarti ya, atau mau diubah menjadi pilihan yang ada di sana boleh, enter manually juga boleh. Bapak Ibu beri nama, judulnya apa di sini, tuliskan, lalu diklik selanjutnya ya Bapak Ibu. Karena ini kosongan ya slide-nya, jadi saya tidak akan bagikan di kelas. Kan ini kosong ya yang saya buat. Sudah dipilih kelasnya, ini sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jawaban tidak ingin diacak berarti diklik saja ininya. Kita buat lanjutkan, diklik ya. Ini dibagikan linknya. Link ini dibagikan, ini bisa langsung terintegrasi ke Google Classroom. Sudah selesai Bapak Ibu untuk pembelajaran interaktif. Bagaimana Ibu Inaya? Kak mau tanya, apakah ada fitur di yang pekerjaan rumah itu untuk siswa mengupload tugasnya? Misalnya tugasnya menggambar begitu. Jadi dia harus mengupload tugasnya. Ada tidak fitur itu? Makasih. Oh, tidak ada Ibu, sepertinya memang ini kan bukan untuk mengumpulkan jawaban berupa upload file ya Bapak Ibu, jadi tidak ada fitur seperti itu. Hanya untuk seperti penyelenggaraan kuis pada umumnya Bapak Ibu. Jadi kalau lesson ini kan hanya untuk pembelajaran untuk apa ya, ice breaking terlebih dahulu atau pemanasan terlebih dahulu, baru setelah itu bisa ditambahkan kuis. Jadi tidak ada pengumpulan file. Ada pertanyaan dari Pak Gusti Dadi, pembuatan slide presentation yang dijelaskan pada Kizis ini dimaksudkan untuk tampilkan materi pembelajaran atau slide untuk pertanyaannya? Keduanya, Bapak. Tadi kan sudah dijelaskan bisa menggunakan materinya terlebih dahulu lalu diberikan slide pertanyaan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau contohnya untuk mata kuliah yang saya ajarkan, saya mengajar vocabulary atau kosakata. Saya tampilkan dulu materinya, slide berisi materi kosakata, lalu saya tambahkan slide berisi pertanyaan. Jadi mahasiswa kan masih panas-panasnya nih ya, Bapak masih mengingat kosakata itu, begitu kita tampilkan slide berikutnya berisi pertanyaan, berarti kan langsung bisa menjawab. Jadi keduanya tidak monoton hanya materi pembelajaran atau kuis saja. Kan kalau PowerPoint ini kan hanya materi saja ya, Bapak Ibu. Kalau Kizis bisa keduanya. Ya, ini sudah selesai dibagikan ke kelas, tinggal menerima laporan. Ya Allah. Ya, siapa tadi? Ya, kita kembali lagi ke kuisku. Kita lihat di sini. Nah, tadi kan saya juga sudah jelaskan ya Bapak Ibu bagaimana cara
mengimport pembelajaran melalui PDF-nya ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang tadi ini. Sebentar Bapak Ibu. Saya coba import file PowerPoint yang sudah saya convert ke PDF. Cuma untuk menyimpan slide yang import kok lama sekali. Ya Ibu, karena kan slide ini kan muatannya seperti gambar ya Ibu. Jadi memang kalau sudah muatannya gambar itu kan akan sangat besar kapasitasnya. Jadi harus bersabar, mengikuti saja prosedur yang ada. Nanti juga akan langsung otomatis tersimpan ya Ibu. Jadi harus bersabar karena kan memang muatannya ini besar kalau gambar. Gambar yang kecil saja kadang loadingnya lama, apalagi sebesar slide ya Ibu. Baik, ya bagaimana Ibu Inayah? Iya lama dan setelahnya jadi agak kabur. Berarti itu memang tergantung koneksi mungkin ya Ibu, karena kan gambar ini tidak bisa kita tebak ya Ibu, soalnya kalau gambar itu kadang memang ada yang smooth, ada yang ngeblur, tergantung dari proses downloadingnya. Jadi memang riskan mungkin, tapi ya seperti itulah Ibu jadinya. Yang penting kan sudah bisa berhasil mengimport ya Ibu. Kalau bisa mungkin memang membuat langsung saja, tidak perlu mengimport. Karena kan kalau membuat langsung juga bisa mengkreasikan kreativitas kita ya Ibu. Ya betul, mungkin ada salah satunya itu pengaruhnya. Apakah ada pengaruhnya karena akun basic? Mungkin juga, karena saya belum mencoba di akun basic. Apakah ada pertanyaan Ibu seputar pembelajaran interaktif ini? Karena materinya alhamdulillah sudah selesai. Jadi setelah ini bisa langsung bermain kuis kembali untuk meningkatkan semangat ya. Ya Bu, mohon maaf ada yang tertinggal tadi. Kalau Ya. hasil PowerPoint yang kita buat di kuis itu kemudian mau dipakai di Google Classroom bisa nggak? Bagaimana Ibu, bisa diulangi pertanyaannya? Yang PowerPoint tadi yang dibuat yang dibuat tadi kemudian saya mau pakai di Google Classroom. Bisa Ibu, tadi kan untuk link yang tadi sudah kita sudah kita copy, bisa langsung diintegrasikan ke Google Classroom. Itu bisa muncul di Google Classroom. Coba saya ulangi lagi ya. Iya, tadi linknya itu saya nyari link bisa membuat, saya cari linknya kok nggak ketemu lagi ya. Iya, kita mulai. Apakah Ibu mau melakukan menyelenggarakan kuisnya atau pembelajarannya dalam mode langsung atau pekerjaan rumah? Bisa dipilih di antara keduanya, sama saja nantinya ya Ibu. Saya akan mencoba yang mode langsung. Ini sudah sesuai, kita bisa lanjutkan. Oh ya. Ya, di sini kan bisa disalin link lalu dibagikan ke Google Classroom. Ini kalau melalui mode langsung ya Ibu. Kalau misalkan mode pekerjaan rumah, saya akhiri. Tinggal diklik saja pekerjaan rumahnya. Di sini bisa langsung diintegrasikan. Di sini ada pilihannya. Dipilih saja kelasnya, mau kelas Kizis atau kelas Google Classroom. Iya, iya, Bu. Ya. Ya. Bentar, coba saya lihat kembali. Takutnya ada yang miss ya, Bapak Ibu. Di sini sepertinya sudah semua. Oh, di sini juga Bapak Ibu, selain di kuis untuk pembelajaran interaktif juga. Sebentar saya mute dulu. Bagaimana Ibu Inayah? Halo Bu. Ya Ibu Inayah, bagaimana? Halo. Tidak, ya, Ibu Kak, bukan Inayah. saya. Oh, itu Ibu Inayah masih raise hand. Bagaimana Ibu, siapa ini yang tadi mau bertanya? Ibu Perawati. Oh iya, ya Ibu Perawati silahkan. Kalau di sini Bu, saya mau simpan ini PowerPoint-nya tapi enggak bisa. Simpan. Ini sudah Ibu sudah klik menyimpan? Iya, sudah. Sudah klik menyimpan lalu muncul seperti ini, Bu?
Bukan, Mbak. Yang muncul di sini yang pertama tambahkan gambar judul, yang kedua pilih bahasa. Oh, berarti Ibu belum selesai masuk ke pengaturan ini ya, Ibu. Yang ini ya? Iya. Bisa diisi dulu, Ibu, berarti itu belum selesai editor kuisnya. Bisa ditambahkan gambar, pilihan bahasa, dan sebagainya ya, Ibu ya. Lalu kalau sudah selesai, disimpan. Ininya juga diklik simpan, selesai, Ibu. Tinggal langsung diselenggarakan. Nah, tadi yang saya lupa itu, Bapak Ibu, kalau di kuis kan kita bisa teleportasi pertanyaan ya, menambahkan beberapa pertanyaan dari berbagai macam kuis yang ada. Nah, ternyata untuk pembelajaran interaktif juga bisa menggunakan teleportasi. Kita coba dulu. Silakan tinggal diketik saja pertanyaan yang diinginkan. Saya asal saja ya, Bapak Ibu. Hanya sebagai gambaran, kita klik mencari. Nah, di sini sudah ada beberapa slide. Kita pilih saja salah satunya. Nah, ini pertanyaannya sudah ada di sana, tinggal ditambahkan saja, mau tambahkan ini, atau dari kuis yang lain juga tambahkan ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai tinggal disilang, tapi kalau masih mau mencari yang lebih detail, boleh digunakan filternya atau saringnya ya. Dimulai dari jenis kelasnya, mata pelajaran, jumlah pertanyaan, dan bahasanya. Sini ada bahasa Prancis juga saya mau lihat. Nah ini kalau saya klik, sudah ada pertanyaan yang dalam bahasa Prancis. Kalau sekiranya sudah cukup, tinggal langsung ditutup dan sudah terlihat di sini hasil teleportasi yang tadi baru saja dilakukan ya Bapak Ibu.